Bapak Ibu yang kami hormati, seminar ketahanan nasional sesi ketiga akan segera dimulai. Untuk itu saya undang ke atas panggung Kolonel Elektronika Insinyur Rujito D. Asmoro, graduate in Diploma Defense Studies, MA RCDS, CPHCM, CIPA, CIT IPM, moderator seminar sesi ketiga hari ini. Baik, terima kasih MC. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita masuk pada sesi ketiga pada seminar hari ini. Pada sesi ketiga ini akan hadir atau tampil 2 orang pembicara, dan saya yakin topik yang akan dibawakan nanti akan sangat menarik dan patut kita cermati bersama. Untuk itu kami undang dengan hormat Bapak Gubernur Lemhanas, Bapak Dr. Andi Wijayanto untuk tampil ke depan. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Gubernur. Pembicara kita yang kedua hari ini adalah Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara. Kami undang dengan hormat Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Insa Siburya. Baik, sesuai arahan dari pembawa acara, untuk sesi ketiga ini akan diawali presentasi dari Kepala BSSN. Bapak, kami persilakan waktu untuk presentasi 15 sampai dengan 20 menit. Kami persilakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati moderator Bapak Kolonel Lek Insinyur Rujito, yang saya hormati Gubernur Lemhanas Bapak Andi Wijayanto, yang saya hormati Bapak Ibu peserta hadir yang saya hormati, di sini juga hadir Ibu kita yang selalu memberikan pencerahan, kalau bagi saya pencerahan Bu. Dan sebelumnya saya menyampaikan selamat untuk hari jadi Lemhanas yang ke-58, 20 Mei 2023 yang lalu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya dikasih waktu 15 menit. Kira-kira saya agak grogi juga, tapi karena sudah biasa dulu di Lemhanas dilatih untuk memberikan presentasi, saya coba dulu, saya ulangi seperti dulu masih bisa atau tidak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu kita sekarang berada di era digital atau di era industri atau di era siber, yang tentu masalah utama yang kita lihat adalah persoalan bagaimana kita adaptif. Kalau kita adaptif dengan dunia ini, darat, laut, dan udara udah ribuan tahun, nenek moyang kita adaptif dengan dunia ini. Tapi dengan dunia siber, tentu ini merupakan yang baru
dan membutuhkan waktu proses untuk bagaimana adaptasi menyesuaikan hidup dan kehidupan, termasuk tentu masyarakat kita. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, yang diberikan ke kami dalam hal ini adalah bagaimana melindungi ibu kota negara IKN yang sedang kita bangun. Saya ingin tentu berangkat dari hal yang sangat fundamental. Tentu kita berangkat dari konstitusi. Konstitusi khususnya di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini luar biasa, dibuat di tahun 1945 tapi jangkauannya jauh ke depan. Di situ disebut bahwa kita berbangsa dan bernegara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Mungkin waktu itu dibuat itu dalam rangka berpikirnya darat, laut, dan udara. Tapi apapun yang tujuan ini juga terdapat saat ini di era digital atau di era siber ini, semuanya ada di situ. Maka harus kita lindungi. Dan untuk itu Bapak Presiden sudah mengingatkan, ini sudah diingatkannya beberapa waktu yang lalu tahun 2019, bahwa kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber dan juga kejahatan penyalahgunaan data, dan kita harus tanggap dan siap menghadapi perang siber. Ini saya rasa PR yang sangat besar untuk bangsa ini, untuk kita semua. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, untuk itu Bapak Presiden memang kita sekarang sudah mempunyai badan ya, Badan Siber dan Sandi Negara, yang tentunya memang tidak sekokoh, tidak sekuat TNI Polri yang sudah berdasarkan undang-undang. Kita berdasarkan Perpres, dan ini saya kira pekerjaan kita ke depan bagaimana mengatur hidup dan kehidupan manusia kita di ruang siber. Kalau dibandingkan dengan di darat, laut, dan udara, sudah ada TNI, Polri dengan undang-undangnya, sedangkan hidup dan kehidupan masyarakat kita juga tidak kalah pentingnya kehidupan mereka di ruang siber ini. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sesuai dengan judul, karena kita bicara masalah keamanan dan ketahanan, saya sedikit mereview tentang evolusi peperangan, karena bagaimanapun saya rasa dari judul ini tidak terlepas dari masalah peperangan ya. Para ahli membuat evolusi peperangan itu ada sampai saat ini 5 ya. Penggenerasiannya, generasi pertama ya kita bayangkanlah perang Napoleon, siapa yang banyak orangnya, jumlahnya itulah pemenangnya karena berhadapan-hadapan. Tapi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang teknologi militer, muncullah generasi kedua. Ini kita mungkin lihat seperti di perang dunia kedua, sudah ada di situ manuver, kemudian ada bantuan dan sebagainya. Dan semakin meningkat teknologi persenjataan, maka kita lihat atau para ahli membuat generasi ketiga. Generasi ketiga ini mirip perang Teluk. Jadi padat teknologi dan hanya dimiliki oleh negara-negara yang kaya dan menguasai teknologi. Nah, fenomenanya adalah muncul generasi keempat. Ini sebenarnya bukan karena kemajuan teknologi, ini karena nekat saja. Modalnya nekat menghadapi generasi ketiga ini. Kita bisa lihat yang kita kenal dengan perang asimetris, ya. Kita lihat perang teroris dan sebagainya. Dan saat ini muncul lagi kemajuan di ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi informasi generasi kelima, yaitu perang siber dan informasi. Kalau kita lihat dari sini, sebenarnya sekarang ini mungkin para ahli di sini banyak dari Kementerian Pertahanan, saya pikir bisa dikaji. Sebenarnya posisi kita, prioritas kita bisa melihat di sini. Karena apa? Perang siber dan informasi ini memang dia belakangan muncul, tapi kita ingat perang itu tidak bisa kita atur musuh. Kita generasi pertama, kita sekarang berada di generasi ketiga, tidak bisa ngatur karena taktik dan strategi masing-masing. Kita menghadapi Papua. Di sana separatisme Papua. Saya 10 tahun di Papua. Yang kita hadapi itu, ya, yang kita hadapi itu masih bawa
senjata rampasan dari TNI Polri yang lengah. Kemudian dia masih bawa tombak, bawa parang. Saya pernah mengevakuasi anggota, bukan karena ditembak, dibacok. Jadi saya bawa karung untuk bisa mengevakuasinya, karena memang situasinya itu yang kita hadapi. Tapi sekarang mereka juga sudah menggunakan smartphone, informasi sudah bisa cepat masuk dan dari mana, dan ini menjadi tantangan juga untuk kita tentunya. Ibu Bapak sekalian saya hormati, itu secara umum perkembangan ancaman atau perang yang dihadapi dunia ini secara umum, tinggal siapa yang pintar-pintar menggunakannya. Kita lihat perang antara Ukraina dengan Rusia itu didahului dengan perang siber dan perang informasi tentunya. Untuk Indonesia, kita coba saya buat di sini visualisasi ruang siber itu merupakan spektrum elektromagnetik yang terhubung dengan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan internet. Kalau tidak ada internetnya, tidak ada ruang siber di situ. Ibu Bapak sekalian saya hormati, tentu sebenarnya ruang siber itu tidak hampa. Di situ ada 3 lapisan, lapisan fisik, lapisan logikal, dan tentu manusia, cyber persona dan persona dan cyber person. Manusia dengan identitasnya di ruang siber. Ibu Bapak sekalian saya hormati, ancaman dari dan di ruang siber itu bukan ancaman militer atau non militer, tapi dikategorikan sebagai ancaman hibrida, yaitu kontrol informasi, spionase dan sabotase. Sifatnya ada 2. Sifatnya bersifat teknikal atau bersifat teknis, yaitu menyerang terhadap sistem. Ya, dia menyerang terhadap sistem yang digunakan. Kemudian sifat yang kedua adalah bersifat sosial. Yang diserang adalah lapisan ketiga, yaitu manusia. Manusia ini yang diserang, cara berpikir manusia yang diserang. Ibu Bapak sekalian hormati, itu kaitannya dengan tadi saya katakan perang informasi. Jadi kalau mau merubah suatu sasaran, kalau saya katakan Indonesia ini tentu dalam perang selalu kita lihat center of gravity, pusat kekuatan. Kalau dalam tataran sampai taktis, ya itu kan strategis, di grand strategis, kemudian operasional dan taktis. Itu selalu dilihat di mana pusat atau kekuatan, dan sekaligus itu merupakan kelemahan. Nah, pusat kekuatan bangsa Indonesia ada pada Pancasila, sila ketiga Persatuan Indonesia. Ini bisa habis kita, tidak perlu ada senjata peluru datang. Dengan perang informasi, diadu domba saja Indonesia ini. Karena pusat kekuatannya ada di Persatuan, sila ketiga Pancasila. Nah, ini tentunya selama ini, sebelum ada kita temukan ruang siber, tidak melalui ruang siber, tidak begitu efektif. Hanya menggunakan katakanlah melihat koran atau mendengar berita, melihat yang lain atau selebaran. Sekarang kan bisa langsung, setiap orang pun bisa langsung masuk ke pikiran masing-masing, masuk ke smartphone masing-masing, informasi yang dikirimkan atau sudah dalam yang dikonsep demikian rupa. Ibu Bapak sekalian saya hormati, itulah ancaman-ancaman yang tentunya akan kita lihat ke depan, dan kita akan tentunya kaitannya dengan pertahanan keamanan negara. Ini menjadi PR yang besar saya rasa untuk bisa kita kaji. Karena apa? Tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akan berbanding lurus, akan paralel dengan tingkat resiko ancaman yang ditimbulkannya. Nah, ini masalahnya. Jadi mau tidak mau memang kita harus siap. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, kita sekarang berada di era industri 4.0 atau mungkin sudah mau masuk di 5. Semua infrastruktur satu dengan infrastruktur yang lain sudah sangat tergantung. Dependensinya sangat luar biasa. Nah, jika terjadi serangan karena sudah menggunakan otomatisasi, maka kami melihat atau kita melihat dari sisi ancamannya, bukan dikirim bom atau meriam. Tentu antara lain tadi ancaman yang bersifat teknikal, bisa malware dan sebagainya, ransomware. Kemarin lagi heboh-hebohnya ransomware. Ibu Bapak sekalian saya hormati, ini tentunya harus kita amankan. Jadi keamanan
maupun pertahanan itu harus sekali katakan perlu kita kaji dan evaluasi. Kalau ini dulu ada tugas diberikan kepada TNI Polri, objek vital nasional. Tapi begitu dia menggunakan sudah SKADA dan sebagainya, tentu masuk infrastruktur informasi vital nasional, itu ada perpresnya bagaimana mengamankannya. Kemudian bagaimana negara menghadapi atau kita merancang menghadapi situasi ini, kita sudah coba, ini tinggal tanda tangan mudah-mudahan dalam waktu dekat, sudah kita menyusun konsep strategi keamanan siber nasional. Seperti yang tertera di slide, tentu namanya strategi ada tujuan di situ, mewujudkan keamanan siber, melindungi ekosistem perekonomian digital nasional, meningkatkan kekuatan dan kapabilitas keamanan siber yang andal dan berdaya tangkal, mengutamakan kepentingan nasional, dan mendukung terciptanya ruang siber global yang terbuka, aman, stabil, dan bertanggung jawab. Nah, para pemangku kepentingan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah. Ini harus semuanya terlibat. Penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah, kemudian pelaku usaha, kemudian akademisi, dan komunitas. Saya rasa hari ini acara ini didukung oleh beberapa perusahaan. Kita terima kasih, karena bagaimanapun memang harus dikerjakan secara bersama-sama atau bersifat semesta. Kemudian fokus areanya seperti yang tertera di slide, kita harus memperbaiki bagaimana tata kelola, bagaimana manajemen risiko, ini sedang kita susun, kemudian kesiapsiagaan dan ketahanan, penguatan dan pelindungan infrastruktur informasi vital, ini yang saya katakan tadi, yang dulu objek vital nasional yang sekarang menjadi infrastruktur informasi vital harus kita lindungi. Kemudian kemandirian kriptografi, ini menjadi PR kita juga sekarang sedang kita buat pengkajiannya, karena bagaimanapun keamanan di cyber itu akan sangat penting. Ya. Kemudian bagaimana kebijakan keamanan, ini saya katakan tadi belum ada undang-undang, tapi kemarin sudah ada undang-undang pelindungan data pribadi, ini juga sudah mendukung, dan peraturan-peraturan yang lain. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah kerjasama internasional, karena ancaman di ruang cyber itu bisa melibatkan berbagai negara. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, kami masuk sekarang kaitannya dengan sistem keamanan siber di IKN. Untuk sistem keamanan siber di IKN tentu saya katakan tadi tidak terlepas dari secara nasional. Akan berfokus pada 6 aspek, yaitu tata kelola, sumber daya manusia, identifikasi, deteksi, proteksi, respon, dan pemulihan. Tata kelola, governance. Faktor tata kelola memainkan peran penting dalam pembangunan keamanan siber di ibu kota negara. Dengan governance yang baik, ibu kota negara dapat mengembangkan kebijakan yang tepat, menerapkan standar keamanan yang ketat, mengelola risiko, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, dan meningkatkan kesadaran serta pelatihan untuk menciptakan lingkungan yang aman. Di sini yang tidak kalah pentingnya juga adalah masalah sumber daya manusia. Apapun ceritanya, kalau di tentara disebut the man behind the gun. Jadi sebenarnya itu berlaku juga. Ya, kalau teknologi ya ini banyak industri-industri siber saya rasa mereka juga paham itu. Mereka melakukan riset terus, berkembang terus. Tapi kata kuncinya tetap adalah sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia memainkan peran penting dalam membangun keamanan siber di ibu kota negara. Keahlian teknis, manajemen keamanan yang efektif, kesadaran keamanan yang tinggi, pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan, serta rekrutmen dan retensi tenaga ahli adalah faktor-faktor yang penting untuk memastikan keberhasilan upaya keamanan siber dalam membangun smart. Karena ibu kota ini kan bersifat smart city, jadi memang harus dilindungi dan keamanannya harus bisa dijamin. Sebagai langkah implementasi dari strategi keamanan dan ketahanan siber di IKN, BSSN akan membentuk Special Security Operation Centers (SOC) atau Pusat Operasi Keamanan Siber dan Computer Security Incident Response Team, khususnya ibu kota negara. Tujuan pembentukan SOC dan CSIRT itu adalah membangun kesiapan, pemantauan, pengelolaan insiden serangan siber, dan meningkatkan integrasi dan sharing data informasi antar pemangku kepentingan. Kemudian identifikasi. Faktor identifikasi memainkan peran penting dalam pembangunan keamanan siber di ibu kota negara. Dengan mengidentifikasi ancaman, risiko, aset, pengguna, dan kelemahan dengan cermat, ibu kota negara dapat merencanakan, melaksanakan, dan memantau langkah-langkah keamanan yang efektif untuk melindungi sistem, data, dan infrastruktur mereka dari ancaman keamanan yang ada.
Kemudian deteksi, faktor deteksi merupakan komponen penting yang dalam pembangunan keamanan siber di ibu kota negara dengan menerapkan sistem deteksi serangan, pemantauan keamanan yang aktif, analisis log, sistem deteksi anomali, intelijen keamanan yang terkini, serta latihan dan pengujian keamanan secara rutin. Ibu kota negara dapat meningkatkan kemampuan deteksi mereka dan merespon ancaman keamanan dengan lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah proteksi. Protection. Faktor proteksi dalam pembangunan keamanan siber di ibu kota negara penting untuk melindungi sistem, data dan infrastruktur dari ancaman keamanan, langkah-langkah pelindungan jaringan enkripsi data, pelindungan perimeter, sistem deteksi dan respon, manajemen akses dan otorisasi, serta backup dan pemulihan bencana harus diterapkan dengan hati-hati untuk menjaga keamanan siber yang optimal. Yang selanjutnya adalah respon dan pemulihan. Faktor respon dan recovery memainkan peran krusial dalam pembangunan keamanan siber di ibu kota negara. Dengan memiliki rencana respon keamanan yang baik, merespon serangan secara cepat dan efektif, melakukan pemulihan operasional yang cepat, melakukan investasi dan analisis yang mendalam, serta menggunakan serangan sebagai pelajaran untuk penyempurnaan keamanan, ibu kota negara dapat meningkatkan ketahanan mereka terhadap ancaman. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, selain satu tantangan nyata terkait dengan keamanan siber pada penerapan smart city, yakni keterhubungan antara physical system dengan sistem cyber physical system, yang tentunya dapat menimbulkan efek pada dunia nyata apabila terjadi serangan siber pada suatu kota yang menerapkan smart city. Beberapa faktor risiko yang dapat menjadi faktor kunci dalam peningkatan risiko keamanan siber pada konsep smart city antara lain adalah konvergensi antar information technology IT dan operation technology atau OT. Interoperabilitas antara sistem lama dengan sistem baru, kemudian integrasi layanan dan dependensi layanan melalui IoT dan teknologi digital. Pembangunan sistem keamanan siber di IKN dapat ditinjau dari 6 aspek, yaitu tata kelola, SDM atau Human Resources, Identification seperti yang kami sudah sampaikan tadi, proteksi, deteksi, respon, dan pemulihan. Ibu bapak sekalian saya hormati, tentu BSSN sudah mengantisipasi dalam rangka pembangunan IKN ini dari sisi kami. Dari tahun lalu kita sudah menyiapkan terutama bagaimana sumber daya manusia yang akan mengawaki khususnya di bidang di IT nanti di sana. Dan kita sudah memiliki suatu pusat pelatihan ya di sana akan kita latih sumber daya manusia yang tentunya kita mengetahui bahwa saya katakan tadi sumber daya menjadi kunci dalam menjaga keamanan siber. Beberapa hal yang dapat dikolaborasikan dengan BSSN dalam mengamankan ruang siber melalui pembangunan SDM keamanan siber dan sandi khususnya di ibu kota negara, antara lain pendidikan dan pelatihan di pusat pengembangan SDM. Sistem simulasi keamanan siber Smart City dapat menjadi media pembelajaran terkait dalam upaya pembangunan kapabilitas dalam proses tangkap insiden, pendeteksian serangan siber, serta mitigasi khususnya pada sistem elektronik yang berkaitan dengan sektor-sektor yang ada di dalam Smart City. Penggunaan sarana pendukung kegiatan peningkatan kompetensi SDM keamanan siber, yaitu Cyber Security Online Simulation Platform, dan perlu kita ketahui bersama bahwa tingginya tingkat pemanfaatan seperti yang dikatakan tadi sebagai smart city, ancaman berbanding lurus dengan risiko, ini perlu kita antisipasi sehingga aspek keamanan siber perlu menjadi perhatian serius dalam infrastruktur IKN. Kami sudah berkoordinasi dengan otoritas yang membangun IKN. Kemudian konsep keamanan siber pada IKN didasarkan pada kerangka kerja keamanan siber mulai dari identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, dan pemulihan. Konsep pembangunan keamanan siber pada IKN dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan melihat aspek people, proses, dan teknologi. 3 hal ini yang menjadi perhatian utama kita. Selain itu pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa detail engineering design smart city di IKN perlu dikoordinasikan dengan BSSN. Ini kita lakukan koordinasi terus, kita mengikuti proses pembangunannya sehingga kita bisa mengantisipasi dari sisi keamanannya. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, saya kira itulah yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti mungkin kalau ada hal-hal yang perlu
dipertanyakan atau kita kembangkan nanti sesi berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, Santi, Santi Om. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Kepala BSSN. Terima kasih Bapak untuk presentasi yang telah disampaikan. Nanti pada sesi tanya jawab saya yakin akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya kami mengundang Bapak Gubernur Lemhanas untuk menyampaikan presentasi. Bapak Ibu sekalian, menyambung paparan dari Pak Hinsa, kami memang di Lemhanas mendapat tugas dari Presiden untuk mengkaji Ibu Kota Nusantara. Lalu salah satu yang kami kaji adalah bagaimana merumuskan pertahanan IKN dikaitkan dengan perkembangan teknologi, karena salah satu kajian kami yang diminta oleh Presiden adalah tentang transformasi digital. Silakan lanjut slide-nya. Di akhir Desember 2022, lalu dilanjutkan di Rapim Kemhan 2023 awal, kami memaparkan risiko geopolitik global untuk tahun 2023. Nah, salah satu risiko yang kami gambarkan adalah bagaimana dengan menggunakan metodologi skenario terburuk, kita menggambarkan kemungkinan perang 2030. Ya, tepat 10 tahun yang lalu di 2013 saya pernah diminta melakukan kajian oleh BAIS, saat itu kepala BAIS-nya Pak SBP. Pertanyaan penelitian paling susah dalam hidup saya, pertanyaan penelitiannya saat itu adalah kapan terjadinya perang dunia ketiga. Dah, itu aja pertanyaan penelitiannya. Beliau meminta waktu, meminta tahun. Kapan terjadi perang dunia ketiga? Saya memakai modeling, pakai 7 variabel. Saat itu, di tahun 2013, 10 tahun yang lalu, jawaban saya 2037. Ya, saat itu. Ternyata bergerak ke sini, tampaknya dunianya makin mendekati skenario 2037 itu. Tidak makin jauh dari 2037. Jadi 14 tahun lagi. Ya, dalam skenario yang dulu kami bangun. Tapi dilihat dari proyeksi perang 2030, ya tampaknya mandalanya akan 3, akan ada di Eropa, akan ada di Timur Tengah, akan ada di Asia Timur. Dari 3 mandala itu, kalau dilihat dari petanya, ada 1 bendera yang ada di semua mandala, bendera Amerika Serikat, lalu ada 1 bendera yang ada di mandala Asia Timur, bendera Tiongkok. Jadi kemungkinan benturan ke depan 2030, 2040 memang akan tentang Amerika Serikat dengan Tiongkok. Lanjut. Ketika perang Rusia dan Ukraina terjadi, 24 Februari 2022 Rusia menyerang Ukraina, saya baru 3 hari menjadi Gubernur Lemhanas. Dari Februari sampai 29 April 2022, kita mempelajari bahwa ada upaya-upaya Rusia untuk menyerang Kiev, ibu kota Ukraina. 30 April sampai hari ini tidak ada upaya-upaya untuk menyerang Kiev. Lalu kemudian Rusia menggelar pasukannya terfokus kepada wilayah timur Ukraina yang berdekatan dengan Laut Hitam. Jadi pertanyaannya, mengapa dalam perang antar negara tidak ada yang menetapkan ibu kotanya sebagai sasaran utama? Jadi pertanyaan saya untuk Rusia dengan Ukraina, tampaknya Kiev itu bukan center of gravity, bukan pusat gravitasi, hanya dilangsungkan Februari, Maret, dan April mengepung Kievnya, tapi tidak ada serangan berarti ke Kiev, tidak ada serangan rudal hipersonik ke Kiev, tidak ada serangan Sukhoi 30, 35 ke Kiev. Ya, misalnya, Kievnya bukan center of gravity. Itu pun karena ketika saya mempelajari war aim-nya, tujuan perangnya Rusia memang bukan untuk menguasai Ukraina. War aim-nya Rusia untuk menguasai 3 wilayah di wilayah timur sehingga benar-benar bisa menjadi buffer zone antara NATO di Eropa Barat, Tengah, dan Timur dengan Rusia. War aim-nya bukan Ukraina. Ya, Rusia yang di atas kertas memiliki kemampuan
untuk mengatasi atau untuk menaklukkan Kiev, tidak melakukan itu. Nah, dari slide yang pertama, kira-kira saya menyimpulkannya begini. Jika ada satu negara kemudian ingin memukul center of gravity kita, ibu kota Nusantara, maka yang hari ini bisa melakukannya ya cuma dua negara, Amerika Serikat dan Tiongkok. Nggak ada negara lain yang akan membuat perencanaan perang lalu war aim-nya adalah Nusantara. Nggak ada. Ya, Malaysia dengan kemampuannya hari ini nggak mungkin membuat perencanaan perang war aim-nya Nusantara. Australia juga tidak, Papua New Guinea juga tidak. Hanya dua negara itu kalau membuat perencanaan perang ingin memukul sekali Indonesia selesai, war aim-nya adalah Nusantara, meletakkan center of gravity kita Nusantara, ya cuma Amerika Serikat dan Tiongkok. Tapi kita tidak punya friksi apa-apa dengan Amerika Serikat dengan Tiongkok yang membuat mereka menyasar Indonesia. Ya, kita tidak sekeras itu di Laut Cina Selatan yang membuat Tiongkok misalnya akan menyasar Indonesia. Kita tidak punya friksi apapun dengan Amerika Serikat untuk membuat Amerika Serikat tiba-tiba menetapkan Nusantara sebagai sasaran utama serangannya. Jadi satu-satunya kemungkinan saat ini ketika Nusantara dijadikan sasaran serangan adalah tarung hegemonik. Tarung hegemonik antar keduanya, lalu kita berada di antara pertarungan mereka. Dan kembali akhirnya kita ngelihat ke apa yang terjadi di 1941, 1942. Ya, kita nggak ada masalah dengan Jepang. Jepang nggak ada masalah dengan Belanda. Jepang menyerang Pearl Harbor yang tadi digambarkan oleh Pak C.P. Hakim 7 Desember 41, nggak ada deklarasi perang Jepang melawan Belanda. Ya, kita belum menjelma menjadi satu negara. Tapi Jepang kemudian menyadari begitu dia menyerang Amerika Serikat Pearl Harbor 7 Desember 41, maka seluruh suplai energinya putus. 80% energi Jepang di tahun 41 dari Amerika Serikat. 80% minyak Jepang tahun 41 dari Amerika Serikat. Karena itu 7 Desember 41 Jepang menyerang Pearl Harbor, Maret 1942 serangan terbesar Jepang setelah Pearl Harbor adalah Balikpapan. Itu serangan terbesarnya. Jadi kalau saya harus membangun sekarang skenario serangan terhadap Nusantara, ya yang mirip-mirip serangan Jepang ke Balikpapan Maret 42 yang mereka jalankan dalam waktu 3 minggu. Ya, saat itu. Ya, itu yang kemudian harus kita ulang lagi. Kalau sekarang ada satu-satunya pembelajaran bagaimana ada invasi besar yang diarahkan ke seluruh titik strategis, pangkalan strategis di seluruh wilayah Indonesia, ya ini petanya. Cuma ini yang bisa kita pelajari. Tidak ada pembelajaran lainnya secara real war battle experience. Ya, dengan demikian maka yang perlu kita perhatikan adalah kalau kita benar-benar ingin mempertahankan IKN, kita tidak mempertahankannya dari serangan darat perbatasan Malaysia, ya kita tidak akan mempertahankannya dari serangan laut misalnya dari arah Kalimantan Barat, tidak, tapi kita akan mempertahankannya dengan melihat bagaimana Amerika Serikat menggelar pasukannya, bagaimana Cina menggelar pasukannya. Kalau hari ini ada yang mencanangkan IKN sebagai center of gravity untuk diserang, itu pasti karena menjadi bagian dari perencanaan tarung hegemonik di Asia Timur. Tidak ada opsi lainnya. Ya, tidak ada misalnya eskalasi konflik di Papua akan tinggi sekali sehingga akan ada serangan ke IKN. Ya, misalnya yang membuat kita harus menggelar pertahanan seperti yang tadi diusulkan oleh Rheinmetall misalnya. Kalau usulannya menggelar pertahanan IKN seperti yang diusulkan oleh Rheinmetall, yang kita harus atasi adalah kemampuan satu negara untuk menggelar bomber, untuk menggelar fighter, untuk menggelar long range drone. Dan negara itu di dunia ini ya cuma dua di kawasan ini, Amerika Serikat dan Tiongkok.
Ya, karena itu kajian-kajian saya saat ini akan lebih memperhatikan apa yang terjadi, perkembangan lompatan-lompatan teknologi yang terjadi di kedua negara tersebut. Lanjut. Ya. Ini misalnya pilar pertahanan cerdas hari ini. Ya, pilar pertahanan cerdas, smart defense hari ini jauh lebih kuat kepada pembangunan command and control, kepada kodal. Belum mengarah kepada pembangunan unit tempur yang otonom, masih ke kodalnya. Jadi belum mengarah kepada misalnya pesawat tempur non-awak yang lalu secara otonom bergerak untuk menyerang satu sasaran. Belum mengarah kepada kapal selam mini non-awak bergerak otonom menyerang satu sasaran. Itu akan terjadi, tapi tidak dalam kerangka 5-10 tahun ke depan. Yang sudah terjadi hari ini adalah command and control, yang sudah terjadi hari ini untuk artificial intelligence, untuk smart defense adalah C4ISR. Ya, kalau teman-teman di Angkatan Udara, Pak Sekjen Kemhan, tentunya bisa menceritakan sekarang berapa harga helm pesawat untuk pilot pesawat tempur F-22 atau F-35. Itu harga satu helmnya bisa 400.000 sampai 600.000 US dollar. Satu helm. Ya, karena helmnya bisa dipakai untuk melihat tentunya, di dalamnya sudah ada radarnya, di dalamnya sudah bisa memperkirakan sasaran tembak, menghitung sasaran tembak dari visualisasi helmnya. Kalau helmnya sekarang berharga 600.000 dolar, apa yang dilihat pilot bisa juga dilihat oleh Pentagon. Apa yang dilihat pilot di visornya sama dengan yang dilihat oleh Pentagon, sehingga jarak antara keputusan taktis dengan keputusan strategis nol. Karena Pentagonnya bisa kemudian memerintahkan seorang pilot melakukan tembak atau tidak melakukan tembak dengan melihat yang sama persis dilihat oleh pilot di kokpit. Nah, itu helmnya. Nah, itulah artificial intelligence sekarang. Ketika link data menjadi sangat cepat, sehingga data yang dikirimkan oleh pilot dari visornya ke satelit, ke Pentagon, itu gapnya nyaris nol. Itu gapnya kita belum berkedip, datanya sudah nyampe. Nah, itulah artificial intelligence smart defense yang sekarang kita lakukan, yang sekarang ada di kita. Nah, tentunya itu akan sangat menguntungkan karena pengambilan keputusannya berdasarkan data-data real di battle yang nyampe ke commander di semua level dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka unit yang memiliki command and control seperti ini, yang memiliki C4ISR seperti ini, memiliki battle awareness yang jauh lebih tinggi. Sehingga tidak ada gap antara taktik dan keputusan strategis. Antara yang diambil oleh seorang letnan 2 yang berada di kokpit dengan kepala staf Angkatan Udara bintang 4 yang ada di markas besar. Jarak taktis dan strategisnya nol karena ada smart teknologi yang dipakai. Ya. Nah, ini yang akan berkembang terlebih dahulu. Baru setelah itu kita baru akan melihat versi-versi seperti film Terminator. Ya, ketika benar-benar ada unit tempur, benar-benar robotik, bisa bergerak otonom, bisa membuat keputusan sendiri. Tapi itu masih nanti. Ya, belum terjadi sekarang, tapi embrio-embrionya sudah bisa kita perhatikan. Lanjut. Ya, dari sini kita tinggal melihat bagaimana teknologi-teknologi yang akan menopang kodal C4ISR yang 5,0 itu akan tumbuh. Ya. Yang peta sebelah kiri ini menunjukkan radar over the horizon yang sekarang dikembangkan di wilayah kita, ya, terutama oleh Amerika Serikat. Ya, sudah ada yang dikembangkan di Australia, radar over the horizon-nya, sehingga kalau pesawat sudah terbang melintasi Bali, melintasi Lombok, alarmnya Australia sudah kedip-kedip. Ya, lalu akan ada radar over the horizon baru di Palau, ya, yang akan operasional tahun 2026.
Nah, radar over the horizon ini ya akan melampaui 2/3 dari komando operasi udara kita. Ya, jadi kalau kemudian Amerika Serikatnya bergerak dari arah sebelah timur, ya, pesawat-pesawatnya sudah akan melihat apa yang akan terjadi di Iswahyudi, apa yang akan terjadi di Hasanuddin. Ya, kita baru nyalakan mesin, mereka sudah akan tahu. Ya, mereka menerbangkan pesawatnya, kalau kita dianggap hostile, maka long range misalnya yang pertama-tama akan ditembak. Jadi kemungkinan bahwa pilot baru akan menembak ketika sudah melihat pesawat udara itu sudah tidak akan ada lagi. Pilot ketika menembakkan misalnya di depannya tidak ada pesawatnya. Dia hanya bisanya melihat kedip-kedip di visornya saja. Ditunjukkan oleh radar over the horizon ada pesawat musuh nun jauh di depan yang tidak bisa dia lihat. Yang dulu tahun 80-90-an itu pesawat melihat pesawat tembak. Kali ini tidak. Ya. Di visor ada titik untuk ditembak, dia tembakkan, dia tidak tahu pesawatnya di mana. Ya. Lalu misalnya yang bergerak cerdas mencari pesawat tersebut dipandu oleh satelit. Ya. Nah, teknik-teknik penginderaan itu akhirnya pakai satelit. Nah, kalau ngelihat dari 10 besar operator satelit militer hari ini, itu data dari Military Balance Plus yang terbit di Februari 2023, nomor satunya sudah Tiongkok. Ya, lalu nomor 2-nya Amerika Serikat. Kalau ngelihat pesawat intai elektronik, Amerika Serikatnya masih sangat dominan. Lalu perlahan dilihat oleh Tiongkok. Kalau data-data ini disandingkan untuk beberapa jenis teknologi yang mengarah ke smart defense, maka kesimpulannya akan sama dengan kesimpulan awal saya. Ini persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kesimpulannya, negara yang mampu untuk segera menghancurkan IKN, ya cuma Amerika Serikat dengan Tiongkok. Tidak ada yang lain. Ya, cuma ini aja yang bertarung berdua. Bandingkan data, banyak hal, Amerika Serikat, Tiongkok, Amerika Serikat, Tiongkok. Tapi kalau saya melihat data ini, saya selalu menyampaikan, terutama kalau di kelas, setiap kali kita bicara pesawat tinta elektronik Amerika Serikat yang kira-kira dia 60% lebih banyak daripada Tiongkok, harap diingat-ingat, itu digelar di seluruh mandala global. Itu digelar di Amerika Latin, itu digelar di Afrika, itu digelar di Eropa, itu digelar di Timur Tengah, sementara Tiongkok menggelarnya hanya di Asia Timur. Kecenderungannya Tiongkok hanya menggelarnya untuk Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Amerika Serikat overstretch, menggelarnya ke seluruh mandalanya di dunia. Tiongkok konsentrasi cuma di satu mandala Asia Timur. Jadi kalau itu adalah 40% Tiongkok, nah Amerika Serikat kira-kira datanya sekarang adalah 1,5 kali lebih kuat dari Tiongkok. Tapi kalau hanya fokus di zoom kekuatan Asia Timur, de facto Tiongkok kekuatan militer pertama dan utama di Asia Timur sudah melebihi Amerika Serikat. Sehingga kalau saya ditanya AUKUS ya, apa yang harus dilakukan oleh Tiongkok untuk mengantisipasi AUKUS? Saya menjawabnya kebalik. AUKUS itu dibentuk oleh Amerika Serikat untuk mengantisipasi Tiongkok yang sudah lebih dominan dibanding dia di Asia Timur. Tiongkoknya sudah begini, Amerika Serikat sadar dengan gelar sekarang dia nggak mampu mengimbangi Tiongkok di Asia Timur. Dibentuklah AUKUS. Begitu AUKUS dibentuk, kapan kekejarnya Tiongkok di Asia Timur secara kekuatan kapal selam? Nanti 2040. Tapi AUKUS itu bukan dikejar oleh Tiongkok. AUKUS mengejar gelar militer Tiongkok di Asia Timur. Kondisinya sudah mulai berbalik, kira-kira mulai dari tahun 2008, lalu betul-betul kuat tahun 2016. Saya selalu bilang, ada tanggal penting, Mei 2008. Tanggal itu adalah ketika pertama kalinya Tiongkok menggelar 4 destroyer untuk berpatroli rutin setiap saat di Laut Cina Selatan. Sebelum Mei 2008, hanya 2 negara yang mampu menggelar destroyer di Laut Cina Selatan, Amerika Serikat dan Inggris. Begitu Mei 2008, Tiongkok menggelar 4 destroyer untuk berpatroli rutin
di Laut Cina Selatan sampai hari ini. Lanjut, ini sama tentang pertahanan cyber dan anti akses. Ya, kita agak bangga-bangga dikit, Indonesia ada titik ungunya. Ya, di peta ini Indonesia titik ungunya berarti Indonesia diduga pernah mensponsori serangan cyber. Pak Hinsa diduga pernah mensponsori serangan cyber berdasarkan datanya Council of Foreign Relations. Ya, jadi nggak lemah-lemah banget pertahanan atau kekuatan cyber kita, tercatat di data 2022 kita pernah mensponsori serangan cyber. Kalau dilihat detailnya bisa dilihat di mana Indonesia diduga melakukan serangan cyber tersebut. Nah, tapi kalau senjata anti akses yang paling utama hari ini adalah menghancurkan satelit. Satelit hancur, komunikasi long range-nya, long range surveillance-nya nggak ada. Nah, kalau dilihat dari uji coba senjata anti satelit, Amerika Serikat itu entah kenapa berhenti sebelum tahun 2000. Percobaan senjata anti satelitnya. Lalu kemudian didominasi oleh Tiongkok dan Rusia. Didominasi oleh Tiongkok dan Rusia setelah tahun 2000 sampai sekarang. Ya, kalau dilihat datanya. Ya, kemudian Amerika Serikat akan selalu protes kalau tiba-tiba ada percobaan senjata-senjata anti satelit, terutama dari pesawat ke satelit yang dilakukan oleh Tiongkok dan Rusia, karena mereka tidak lagi mengembangkan senjata tersebut, sementara tadi data sebelumnya menyampaikan bahwa satelit militer Tiongkok itu jumlahnya sudah jauh lebih besar dari satelit militer Amerika Serikat. Nah, yang terakhir dari paparan saya adalah Artificial Intelligence, AI. Silakan lanjut. Ini kecerdasan buatan, Artificial Intelligence, yang sudah masuk ke 10 kemampuan militer, mulai dari pengambilan keputusan sampai kepada cost effectiveness. Ya, Artificial Intelligence sudah masuk ke 10 kompetensi atau kemampuan militer dan sudah digunakan oleh beberapa militer. Ya, Indonesia juga. Kalau Indonesia misalnya baru membeli pesawat pabrikannya Lockheed Martin, Indonesia baru membeli peralatan yang ada hubungannya dengan Boeing, dengan Raytheon, dengan Northrop Grumman, ya pasti ada Artificial Intelligence-nya minimal untuk pengurangan biaya. Minimal untuk efisiensi dari logistik perawatan, maintenance, repair, operation dari peralatan yang kita beli. Sudah ada Artificial Intelligence-nya. Ya, sebagai konsekuensinya pesawat kita terbang ke satu titik, misalnya kita baru beli pesawat dari Lockheed Martin ya atau dari Airbus, pesawatnya terbang dari satu titik ke satu titik, pabriknya sudah kedip-kedip. Sudah tahunya bukan untuk memata-matai kita tujuannya, tahunya untuk menghitung, untuk memperingatkan ke kita kapan MRO-nya harus dilakukan. Ya, tapi dia tahu persis kita kemana. Dia tahu persis ketika kita mendarat, MRO-nya dilakukan dengan benar atau tidak. Kalau MRO-nya kita tidak lakukan dengan benar saat mendarat di satu bandara, misalnya, lalu dia bisa bilang asuransinya tidak berlaku, jaminan garansi untuk maintenance-nya tidak berlaku, karena Artificial Intelligence sudah dirancang sedemikian rupa supaya kita tidak miss jadwal-jadwal perawatan. Itu untuk pesawat, itu untuk helikopter, itu untuk kapal perang, itu untuk kapal selam, untuk tank juga demikian. Ya samalah kalau kita naik mobil sekarang. Kita naik mobil sekarang, kita tidak perlu lagi ngecek oli, dilihat begini seperti tahun 80 atau 90-an. Ya, mobilnya akan ngasih tahu ke kita kalau olinya sudah harus diganti, kedip. Ya kan? Nah, itu sama dengan alutsista yang kita miliki. Artificial Intelligence-nya dipasang untuk kemudian memandu kita melakukan operasional dari alat itu sampai ke MRO-nya. Itu adalah cost efisiensi yang harus dilakukan. Jadi kalau dibilang datanya tidak bisa dibaca, ya nggak mungkin. Datanya perlu dia tarik untuk tahu bagaimana maintenance-nya dilakukan. Begitu kita gagal melakukan maintenance, maka ada bagian dari pasal-pasal kontrak kita yang kemudian dibilang nggak berlaku karena kita tidak taat kepada kontrak tentang pemakaian yang dikaitkan dengan maintenance-nya. Maksudnya bukan memata-matai, maksudnya, tapi Artificial Intelligence-nya dibuat seperti mobil supaya mobilnya lebih awet karena dioperasikan secara rutin. Nah, tapi begitu kita tidak melakukan,
pengurangan biaya yang dikaitkan dengan misalnya perawatan, maka saat itu juga bengkelnya, operatornya tahu persis kesiapan operasional dari kita. Tahu persis. Begitu nanti kita punya F-16 ternyata tidak dirawat sesuai dengan jam terbangnya, ada spare part yang tidak diganti sesuai dengan usianya, di Lockheed Martinnya tahu persis bahwa kesiapan operasional dari F-16 kita turun sekian persen karena tidak dilakukan MRO. Ya. Dan data itu akhirnya bisa kami baca di mana? Kalau sebagai akademisi atau sebagai di Lemhanas, di bulan Februari 2023 ketika Military Balance mengeluarkan reportnya. Begitu Military Balance di ISS mengeluarkan reportnya, itu akan ada tanda kurungnya gini. Indonesia punya sekian F-16, tanda kurung. Tanda kurung itu yang operasional ready tempur berapa? Setiap bulan Februari 2023. Ya, datanya menjadi terbuka. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah AI. Ya, artificial intelligence. Saya di bulan Februari 2023 pas di hari Valentine 14 Februari diundang ke Den Haag. Di situ untuk pertama kalinya dilakukan KTT Artificial Intelligence for Military Domain. Ya, lalu menteri-menteri pertahanan berkumpul, mestinya Pak Prabowo hadir, tapi kemudian seperti hari ini tiba-tiba dipanggil Presiden, jadi saya yang kemudian diminta untuk menjadi ketua delegasi Indonesia. Itu ada 23 menteri pertahanan hadir membicarakan bagaimana mewujudkan responsible artificial intelligence for military use. Ya, masih debat keras. Ya, masih debat keras. Tiongkok menginginkan pengaturan tentang artificial intelligence untuk di bidang security dilakukan di Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat tidak mau. Amerika Serikat menginginkan multilateralisme sendiri untuk mengatur artificial intelligence. Ya, hari itu 14 Februari 2022 saya berkonsultasi dengan Pak Menhan, saya berkonsultasi dengan Pak Ibu Menlu, kemudian memutuskan Indonesia ngambang saja dulu. Ya, kita bilang pengaturan tentang artificial intelligence harus dilakukan dan kami akan berinteraksi dengan semua forum yang berusaha mengatur artificial intelligence. Tapi pertarungannya sudah kelihatan. Ya. Waktu saya diminta bicara di forum itu, Amerika Serikat itu berbicara nomor 13. Saya nomor 16. Lalu delegasi Cina berbicara paling terakhir. Ya. Paling terakhir, setelah 50 sekian orang berbicara, delegasi Cina berbicara paling terakhir. Ya, Cina posisinya kuat karena sudah sejak 8 tahun yang lalu menawarkan pengaturan artificial intelligence dibahas di Dewan Keamanan PBB. Secara naluriah kita akan jauh lebih senang kalau itu dibahas di Dewan Keamanan PBB. Tapi ada negara-negara lain yang kemudian mengatakan kami menolak menggunakan artificial intelligence. Karena itu, risikonya itu. Risiko yang ada di sebelah kanan tersebut. Ya, lanjut. Ya, sekali lagi saya tekankan, pada akhirnya yang sekarang harus kita antisipasi itu bukan langsung terkait dengan senjatanya, tapi masih terkait kepada command and control-nya tentang smart defense ini. Itu terkait ke situ dengan semua aplikasi-aplikasi yang bisa disiapkan. Membuat keputusan itu jauh lebih cepat, membuat keputusan itu jauh lebih update. Ya, bahkan kadang-kadang mesinnya sudah tahu apa yang harus dilakukan sebelum pembuat keputusannya memikirkan tentang apa yang terjadi. Yang namanya warning system dan seterusnya akan jauh lebih cepat dari apa yang kita sekarang hadapi. Ya. Terakhir, silakan lanjut. Ya. Kembali saya ke tesis awal saya, bahwa kalau dalam 5-10 tahun lagi kita memikirkan untuk mempertahankan IKN, maka konteksnya perang hegemonik. Ya, itu konteksnya bukan Cina menyerang Indonesia. Itu konteksnya bukan Amerika Serikat menyerang Indonesia. Bukan konteksnya Malaysia menyerang Indonesia. Tapi kita berusaha mempertahankan IKN, konteksnya ada pertarungan di global, ada pertarungan geopolitik besar Amerika Serikat versus Tiongkok. Lalu seperti dulu 7 Desember 41 Pearl Harbor,
Jepang memutuskan mencari sumber energi di 3 wilayah, Manchuria, Cina, Korea Selatan, dan Indonesia dan Nusantara. Manchuria sudah dia pegang, Korea sudah dia pegang. Maret 42 memutuskan menyerang Balikpapan. 3 minggu tumbang kita. Karena itu konteks dari pertahanan IKN 10 tahun ke depan adalah perang hegemonik. Nah ini yang terbaru ini, baru tahun 2023, belum 1 minggu umur slide ini di akademisi, belum 1 minggu. Ya, ada slide yang baru saya dapat kemarin, nggak sempat saya masukkan, nggak sempat masukkan sama 2023. Tapi ini operasi gabungan dalam skenario perang hegemonik yang saya ngelihat semakin ke sini, ya, peneliti-peneliti di Amerika Serikat yang tergabung dalam think tank seperti RAND dan seterusnya, itu sudah semakin sering membuat skenario-skenario perang hegemonik. Ini saya contohkan saja. Skenario perang hegemonik yang dibuat 2023 oleh Dole. Dan banyak skenario-skenario seperti ini. Bahkan kemarin ada terbitan terbaru tentang skenario perang hegemonik, bagaimana Amerika Serikat akan meluncurkan perang hegemonik. Sudah disiapkan satu-satu ya skenarionya. Dan ini yang harus kita bahas pelan-pelan. Ya, kalau kita pasti akhirnya mengarah ke konflik yang terbuka itu, lalu konflik lintas kawasan. Indonesianya bukan jadi mandala utama, ya, tapi dari Darwin, dari Adelaide mau menuju ke mandala utamanya pasti lewat Alki 2. Pasti harus melakukan itu. Nah, kalau tadi kita kemudian ingin menerapkan sistem pertahanan IKN, misalnya lanjut, ya, silakan lanjut. Skenarionya perang hegemonik, ini yang bisa kita gelar, misalnya dalam 10 tahun ke depan, kendali ruang udaranya, Pak CP Hakim menawarkan ADIS, ini peta-peta kendali ruang udara Koputnas yang harus kita gelar, lalu di bawahnya kita misalnya bisa menggelar A2AD, anti akses area denial, anti akses penangkalan wilayah. Katakanlah kita bisa menerapkan 8 protokol A2AD, mulai dari pertahanan berlapis, pengawasan laut udara, yang paling susah nanti zona larangan terbang, zona eksklusi maritim sebagai bagian dari ADIS. Ada kata kunci dari Pak CP Hakim tadi pagi. Kalau kita menerapkan ADIS, kita mengumumkan ADIS, dia harus kredibel. Begitu kita mengatakan salah satu dari lingkaran ini, kiri atau kanan, sebagai ADIS kita, itu harus kredibel. Dalam artian dia ada bridge, harus langsung intercept. Kalau kita sekedar mengumumkan ADIS-nya, lalu ada pelanggaran di ruang udara itu, dan kita cuma ngelihatnya lewat, tanpa ada tindakan, ADIS kita rontok, tidak kredibel. Nggak dipercaya orang. Jadi salah satu saran saya adalah jangan terapkan ADIS kalau kita belum memiliki kemampuan untuk menegakkannya. ADIS itu diterapkan unilateral. Kita mau menerapkan ADIS lebih lebar, itu ADIS kita yang paling timur misalnya, bisa sampai Papua New Guinea. Bisa saja kita dorong sampai Darwin. Silahkan, itu unilateral. Tidak ada aturan hukum internasionalnya tentang itu. Kita tetapkan, kita declare saja secara unilateral. Tapi harus kredibel. Begitu itu diterapkan, ada pelanggaran, tindak. Kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk menindak pelanggaran di ADIS, jangan diumumkan sebagai ADIS. ADIS harus kredibel. Ya, sama, kita sekarang sudah punya di Jakumhanak A2AD, ini protokolnya. Ya, protokolnya. Kalau tadi saya bilang, Australia mau masuk ke Laut Cina Selatan, dia akan lewat Alki 2. Katakanlah di Alki 2 ditetapkan A2AD, lalu dibuat zona eksklusi maritim, dibuat zona larangan terbang. Kita blok Selat Lombok. Selat Lombok di bloknya gagal, kita blok di Laut Sulawesi. Antara Makassar dengan Balikpapan kita blok di situ. Baru A2AD-nya berhasil kita terapkan. Nah, hal-hal ini saya ungkapkan sebagai titik awal dari kajian kita untuk memperkuat pertahanan Nusantara, tapi tesis utama yang saya sampaikan adalah membangun pertahanan Nusantara itu bukan sekedar membangun ibu kota Nusantaranya,
tapi memikirkan bagaimana pertarungan negara hegemon, terutama Amerika Serikat, Tiongkok, nantinya menjadikan Indonesia dan Nusantara sebagai salah satu titik yang harus mereka dapatkan untuk memastikan kemenangan dalam pertarungan mereka. Cenderung tidak akan bilateral, A lawan kita, B lawan kita, tapi A dan B bertarung, lalu kita terjepit berada di tengah-tengahnya. Kita masih punya waktu untuk mengembangkan pertahanan-pertahanan ini, terutama untuk mengadopsi teknologi, dan semoga yang kami sajikan di Lemhanas, kajian-kajian kami di Lemhanas bisa memperkuat Bapak Ibu di Kemhan TNI untuk mendapatkan pertahanan yang tangguh untuk ibu kota Nusantara. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Pak hadirin sekalian yang saya hormati, kita masuk pada sesi tanya jawab. Saya persilakan yang akan bertanya mengangkat tangan dan mikrofon agar didekatkan. Terima kasih Pak Gubernur, saya Abdul Rarani. Mendengar presentasi yang sangat bagus sekali dan bagi saya sangat awam. Kalau kita melihat saat ini kita terjepit di antara Tiongkok dan Amerika. Pertanyaannya, siapa di antara kedua negara yang sangat dominan ingin mempengaruhi Indonesia, dan siapa yang akan memenangkan pertarungan ini, serta bagaimana antisipasi Indonesia semoga kita menang tidak terjepit antara dua hegemoni tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, saya kira cukup jelas untuk Bapak Gubernur. Saya beri kesempatan satu orang penanya lagi. Apakah ada dari para peserta sekalian yang ada di ruangan ini? Baik, untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Bapak Gubernur untuk memberikan jawaban. Terima kasih pertanyaannya. Pertama, di satu sisi kita harus mampu membayangkan bagaimana kapasitas ekonomi pertahanan kita bergerak 20-30 tahun ke depan. Ya. Tahun ini Indonesia, uang yang berputar di Indonesia dari sisi PDB itu mendekati 25.000 triliun. APBN kita sudah ke angka 3.000 triliun. Jadi kalau kita mematok nilai konservatif, anggaran pertahanan kita, belanja kita 1% dari PDB, mestinya tahun ini anggaran pertahanan kita sudah bergerak di antara 200 sampai 250 triliun. Ya, sementara yang disediakan hari ini oleh negara masih di seputaran 140-an triliun. Ya, dalam waktu 5-6 tahun ke depan kita akan tembus ke angka 30.000 triliun. Ya, sehingga kalau APBN kita atau APBN kita mengalokasikan 1,5% dari PDB ke anggaran pertahanannya sudah mencapai 350 menuju 400 triliun. Ya, nanti akan tumbuh lagi di titik ideal kalau pakai standar yang diinginkan oleh negara-negara NATO, ingin mengikuti lompatan teknologi, anggaran pertahanan satu negara di angka 2% dari PDB. Ya, nanti di tahun 2040, tahun 2050 mestinya PDB kita sudah berada di angka 50-60 ribu. Jadi bayangkan pada saat itu kalau kita 2% dari PDB, anggaran pertahanan kita 1.000-an triliun. Anggaran pertahanan. Ya. Nah, itu sesuatu yang harus direncanakan secara matang. Ya tugas kami, ya, yang saya karakternya tetap akademisi dengan Ibu Koni dibantu dengan teman-teman pakar pertahanan terutama ekonomi pertahanan lainnya yang menghitung perancangan ini. Ya. Kalau secara di atas kertas, kalau kita memakai modeling tadi dari 0,7% dari PDB naik menjadi 1%, naik 1,5%, naik dari 2%, mestinya kita bisa.
Ya, dalam artian anggaran itu bukan alasan untuk mengembangkan kekuatan militer. Ya, setelah itu baru kita harus mempelajari adopsi teknologi seperti apa yang diinginkan. Idealnya satu negara kalau memang ingin merancang pertahanan dari pengalaman Jepang masa restorasi Meiji atau pengalaman Cina yang dilakukan di masa Deng Xiaoping sampai Xi Jinping, perencanaan militernya itu 70 tahun. Ya, Jepang restorasi Meiji 1870 sampai 1940. Restorasi Meiji selesai 1940, 1 tahun kemudian boom Pearl Harbor. Ya, Deng Xiaoping perencanaan pertahanannya dimulai 1979, diterapkan 1980, baru selesai nanti 2050, 70 tahun. Ya. Di tahun 2018 sudah dibuat lagi perencanaan berikutnya. Dari 2050 sudah dibuat ke 2070, dari 2070 sudah dibuat sampai 40 tahun ke depan ke 2110. Ya, perencanaan yang mereka buat setelah 70 tahun, tambah 30 tahun, tambah 40 tahun. Sehingga total mereka memiliki gambaran apa yang akan dilakukan 140 tahun ke depan. Dimulai oleh masa Deng Xiaoping 1979. Ya, terus dibagilah tahapannya. Nah, ide-ide paradigmatik besar itu yang sekarang kita hilang. Ya, terakhir kali kita memiliki perencanaan strategis di bidang pertahanan 1978. Itu 25 tahun. Ya, patah ketika reformasi 97-98. Perencanaan pertahanan strategisnya patah. Tidak dilanjutkan ketika baru sekitar 18 tahun. Ya, lalu setelah itu kita punya KPM 2024. Ya, dirumuskan 2004, diberlakukan 2006, ya sekarang Bapak Sekjen berusaha menuntaskannya untuk 2024. Tapi kalau sekarang ditanya pos 2024 apa, secara dokumen formal belum keluar. Ya. Nah, itu yang sekarang berusaha kami kaji juga, apakah terjadi teknologi yang baru, apakah ada geopolitik yang baru, apakah ada misalnya karakter perang yang baru. Ya, dulu di tahun awal-awal 2000-an ya kita cuma ngelihat blok Amerika Serikat, sudah. Kalau blok teknologi yang kita lihat misalnya untuk pesawat tempur, blok teknologi itu cuma Amerika Serikat, ada Eurofighter ya dengan Rafale Dassault-nya ya, atau kemudian mengarah ke satu yang kecil, ada di SAP ya dengan Gripen-nya, lalu ada Rusia dengan Sukhoi dan MiG-nya itu. Lalu di awal 2010 menuju 2020 kita melihat Tiongkok dengan teknologi-teknologi yang belum pernah kita adopsi secara besar. Nah, perkembangan-perkembangan ini yang harus kita amati satu-satu. Tapi sekali lagi idealnya untuk negara dengan kapasitas yang tadi saya bayangkan kita bisa mendekati 1.000 triliun bahkan 1.500 triliun per tahun untuk PDB, itu pun moderat, ya itu angka yang moderat hanya 1,5% sampai 2% dari PDB, ya mestinya kita bisa untuk kemudian benar-benar membangun industri pertahanan kita. Ya, Pak Prabowo itu menegaskan ke Presiden menginginkan Defense ID itu masuk top 50 bahkan top 40 dalam industri pertahanan dunia ya, top 50. Sekarang yang nomor 50 di dunia itu ST Singapura Teknologi, itu pas nomor 50 di dunia. Jadi kira-kira Defense ID itu harus ada satu tingkat di atas ST. Nah, ST menjadi nomor 50 di dunia tanpa membuat satupun alutsista. Dia nggak membuat kapal perang, dia nggak membuat kapal selam, dia nggak membuat pesawat tempur, dia tidak buat tank. Tapi nomor 50 dunia. Ada satu nomor yang saya hafal, nomor 31 dunia, namanya Elbit. Ya, Elbit Israel. Itu juga nggak membuat alutsista. Ya. Tapi software, aplikasi, teknologi, penginderaan, komputasi yang dia kembangkan oleh Elbit sedemikian rupa sehingga dia nomor 31 dunia tanpa membuat pesawat tempur, tanpa membuat tank, ya, tanpa membuat kapal selam, ya misalnya. Nah itu yang harus kita
pelajari, dan saya yakin kalau kita memiliki keseriusan untuk membuat satu perencanaan yang sistematik, ya minimal 2045 nggak cukup, 2024, 2045 nggak cukup untuk perencanaan strategis pertahanan, ya mestinya didorong sampai ke tahun 2070 ya, atau bahkan 2074 ya, sehingga kita memiliki rancangan pertahanan untuk 5 kali kepresidenan ya, 5 tahun ditambah lagi 25 tahun lagi, sehingga apa yang kita mau rencanakan betul-betul bisa kita ukur. Nah, moga-moga pada saat kita sedang membangun ini dunianya nggak perang. Ya, moga-moga 2037-nya nggak kejadian itu. Ya, kalau 2037-nya kejadian, itu saya gambarkan pasti, oh ini sudah pasti perang nuklir nih. Kalau tahun 2037. Nah, kalau perang nuklir, merencanakan pertahanan gampang banget. Ya, pakai aja kata-katanya Einstein. Einstein itu mengatakan, saya nggak tahu senjata apa yang akan dipakai di Perang Dunia Ketiga, tapi saya tahu persis senjata yang dipakai setelah Perang Dunia Ketiga, batu. Peradaban hancur. Kita akan berkelahi dengan batu setelah Perang Dunia Ketiga. Jadi kalau Perang Dunia Ketiganya kejadian nanti tahun 2037, merencanakan pertahanan 2038 gampang banget. Ya, berperang pakai batu. Ya, tentunya kita tidak ingin itu terjadi. Nah, bagaimana caranya skenario-skenario terburuk itu kita mitigasi sembari kita membangun kekuatan pertahanan kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gubernur. Sekali lagi, apakah dari hadirin sekalian ada yang akan mengajukan pertanyaan? Baik, saya lihat ada 2 tangan diangkat di belakang. Kita kasih yang sebelah kanan terlebih dahulu. Ya, terus Bapak. Silakan disebutkan nama dan institusinya. Terima kasih moderator. Saya Marskal Pertama TNI Fajar Adrianto dari Koputnas. Ada 2 hal yang ingin kami tanyakan dan mungkin sebagai saran. Yang pertama kepada narasumber Kepala BSSN. Kami ingin menanyakan tentang data center di Indonesia. Sekuat apa data center di Indonesia ini sebagai backup untuk perang cyber? Sedangkan email yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia ini sampai sekarang pun saya belum tahu mana yang resmi, mana yang betul-betul secure, karena masih banyak personil-personil di pemerintahan itu masih menggunakan Gmail atau Yahoo, tapi tidak ada yang menggunakan resmi pemerintah. Memang ada tiap-tiap departemen, tapi belum tersinkronis atau terinteraksi. Nah, sampai sejauh mana ini kita bisa untuk membuat data center sendiri yang aman dari gangguan perang cyber? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami pertanyakan kepada pemapar Gubernur Lemhanas tentang ancaman, sesuai judulnya adalah Pertahanan Cerdas 5.0 Ibu Kota Nusantara. Kami melihat tadi kedalaman untuk pertahanan ini masih kepada ancaman dari udara. Padahal tadi sudah disinggung tentang ancaman drone yang bisa terbang untuk menyerang Ibu Kota Nusantara. Pada posisi sekarang sangat memungkinkan drone-drone itu terbang atau ancaman itu datang dari alki, yang demikian bebasnya kapal itu datang. Kejadian 2003 di Bawean itu juga karena adanya alki yang tidak diakui oleh Amerika, oleh US Navy, mengatasnamakan jalur alki, ternyata melaksanakan penerbangan terlarang, sehingga kita harus mengintercept. Itu bagaimana kalau betul-betul kejadian ada di Ibu Kota Nusantara, kapal selam lewat situ juga tanpa terdetek. Maksud kami, pertahanan cerdas 5.0, rancangan bagaimana yang bisa mengintegrasikan ancaman-ancaman tersebut, baik dari darat, laut, dan udara, yang sangat bisa menghancurkan Ibu Kota Nusantara. Kalau tadi saya lihat masih pertahanan radar,
kemudian masih domain di udara. Tadi sudah disampaikan juga oleh Dan Pusen Arhanud tentang integritas kodal untuk pertahanan ini. Saya pikir saran kami menggunakan artificial intelligence yang terpadu agar pertahanan ini menjadi lebih baik. Demikian, terima kasih. Terima kasih Marskal Fajar untuk pertanyaannya sudah kami catat. Satu pertanyaan yang terakhir yang di belakang, tadi yang angkat tangan, satu lagi. Kita tampung dulu semuanya. Ya, selamat sore, baik Pak Hinsa maupun Pak Andi. Saya Kurniawan dari Indocyber, salah satu solusi IT di Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan gini Pak, sebelum pandemi, kalau saya nggak salah, pemerintah itu sedang mencanangkan satu produk, solusi yang namanya Skydome. Nah, Skydome ini adalah kita benar-benar mandiri dari segi satelit dan yang lain-lain, sehingga mungkin agak mirip-mirip dengan Cina yang punya satelit sendiri, yang punya internet sendiri, segala-gala sendiri. Pertanyaan menariknya begini Pak, memang sayangnya program itu terhambat karena pandemi. Kami sudah beberapa kali rapat dengan beberapa instansi, tapi ternyata tidak jadi. Pertanyaan saya ada dua Pak. Yang pertama, kalau sampai saat ini baik produk maupun IP atau internet itu selalu dari luar, baik dari China maupun dari Amerika dan yang lainnya, bagaimana kita bisa mempertahankan atau ada preventif sebelum serangan-serangan itu terjadi? Karena ini saya lihat dasar dari segala dasar pertahanan, Pak. Cyber ya khususnya mungkin Pak Hinsa. Yang kedua, saya masih sering berpikir dan agak bingung bagaimana kalau ternyata suatu saat serangan itu terjadi dengan masif, baik secara cyber maupun serangan nuklir atau yang lainnya. Nah, bagaimana dengan DRC kita, Pak? DRC secara cyber, data center atau DRC-nya, dan DRC juga secara seperti mungkin Mabes TNI AL, AU, dan AD, mungkin ada cadangannya atau DRC-nya, sehingga ketika serangan itu terjadi, kita masih bisa tetap survive. Terima kasih Pak Hinsa dan Pak Andi dan Pak Kolonel. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak. Baik, untuk pertanyaan pertama dialamatkan kepada Bapak Kepala BSSN. Pertanyaannya adalah terkait masalah data center. Seberapa kuat sebenarnya kita bisa membangun sebuah data center, karena sebagai contoh aparatur pemerintah kita pun masih menggunakan Gmail atau email-email yang sifatnya free. Yang dia maksudkan adalah kita mempunyai domain sendiri yang tentunya lebih secure. Saya persilakan Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kalau saya boleh katakan ya, ini apa adanya. Data center, pusat data center nasional itu sekarang sedang dibangun oleh Prancis. Ini masih dalam proses, dan itu terkait dengan yang sedang dibangun oleh pemerintah, yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu ada perpresnya, dan Pak Jokowi menargetkan ini harus segera rampung, dan kita terus berkoordinasi dan bagaimana mewujudkan itu. Jadi salah satu di situ adalah memang pembangunan pusat data, disebut dengan pusat data nasional itu. Kemudian dalam PP 71 diingatkan sebenarnya, ini mungkin lebih relevan dengan kita di sini masalah keamanan. Harus ada pusat data tertentu. Pusat data tertentu ini adalah karena semuanya kan dokumen-dokumen ataupun informasi-informasi penting yang merupakan milik negara ini. Kalau dulu kan masih katakanlah di atas kertas ya. Jadi sekarang kita sudah bangun, BSSN sebenarnya sudah bangun pusat data tertentu di Sawangan. Jadi nanti data-data yang sensitif itu kita amankan
Jadi logikanya sebenarnya sangat sederhana. Jika terjadi misalnya ancaman itu bisa bencana alam. Maka pusat data itu hancur. Maka di mana data-data yang saya katakan tadi yang bersifat strategis sesuai dengan PP 71 itu diamankan. Itu sudah kita siapkan tempatnya. Kemudian tadi pengaturannya yang saya katakan diharapkan nanti data-data pemerintah yang tergabung dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik ini sedang berproses. Datanya itu tidak lagi seperti sekarang ini ada ribuan ya, antara penyimpanan data dan pusat data dinyatakan sebagai pusat data itu masih banyak. Jadi saya katakan sekarang sedang dalam proses pembangunannya. Itu yang membangun Prancis, ya. Itu kaitannya dengan pusat data dan nanti kita buat aturannya juga. BSSN sudah membuat pengaturan bagaimana sebuah pusat data itu, ketentuan-ketentuan di situ, prosedur-prosedurnya itu sudah kita buat. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya masih terkait dengan BSSN. Ini usaha. Bagaimana jika serangan siber terjadi secara masif? Sekarang kita sudah buat perpresnya, tinggal tanda tangan Bapak Presiden. Kita sudah menyusun manajemen krisis siber. Jadi insiden jika berkembang menjadi krisis, itu sudah kita buat perpresnya, tinggal tanda tangan. Kalau saya analogkan ini juga di situ nanti akan ada latihan-latihan seperti kalau TNI itu melakukan geladi mako, geladi posko dan latihan gabungan. Ini nanti arahnya akan ke sana. Bagaimana jika terjadi serangan ya atau sudah dinyatakan sebagai krisis? Yang selama ini yang terjadi adalah bersifat insiden. Ya, insiden di masing-masing lembaga dan itu sehari-hari kita pantau dan kita bantu. Kalau dia tidak mampu menyelesaikan, mengatasinya di Ragunan, di Pusat Operasi Keamanan Siber itu kita siapkan tim yang sewaktu-waktu mau jam berapapun untuk membantu mereka. Itulah upaya-upaya yang kita lakukan. Sekali lagi, memang kalau saya lihat kita ini ya harus jujur ya, kita terlambat juga sih sebenarnya. Ya, BSSN itu baru didirikan tahun 2017, dibangun mulai tahun 2019 secara anggaran, karena memang ada prosesnya. Jadi, tapi saya katakan tadi, ada 3 hal yang sangat utama di dalam membangun sebuah badan atau keamanan siber, manusia, proses, dan teknologi. Kita memang harus mengejar di bidang sumber daya manusia ini. Ini kita mendorong kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi. Kita lihat sekarang ada berapa sih perguruan tinggi yang membuka katakanlah jurusan cyber security. Kalau jurusan-jurusan komputer digital itu banyak. Tapi khusus kalau saya analogkan itu mungkin lebih mudah dipahami bagaimana membangun tentara. Nah, ini kita lakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi karena kalau di BSSN memang kita memiliki sebuah perguruan tinggi yang disebut dengan Politeknik Siber, yang dulu ini mungkin pasti rekan-rekan tahu, Sekolah Tinggi Sandi Negara. Dulu pelajarannya yang diberikan itu adalah masalah kripto, enkripsi, dekripsi. Tapi ketika kita sekarang di era digital ini harus dikembangkan. Maka kita sudah sebenarnya kurikulum untuk Politeknik Siber ini sudah kita robah, kemudian materi-materinya juga kita memang harus lihat dari luar juga. Itu upaya kita untuk membangun sumber daya manusia. Tapi memang karena ini sekolah kedinasan, itu terbatas. Dibatasi hanya sekitar 100 orang per tahun. Tahun 2021 yang lalu, yang daftar itu seluruh Indonesia 5.000, tapi alokasi kita hanya 100. Ini juga menjadi suatu hal yang sedang kita sarankan, akan kita kembangkan, karena kebutuhan
kebutuhan prajurit, kalau saya katakan ini TNI atau Polri ya, kebutuhan orang-orang yang menguasai di bidang cyber security ini perlu kita tingkatkan, dan tentu kerjasama kolaborasi ini sangat penting dan kita lakukan terutama dengan perguruan tinggi. Demikian mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih Bapak Kepala BSSN. Pertanyaan nomor 2 tadi oleh Marskal Fajar diarahkan kepada Bapak Gubernur. Mohon Bapak Gubernur bisa memberikan jawaban, yaitu yang disampaikan oleh Marskal Fajar tadi. Kalau yang dibahas pada hari ini lebih banyak tentang high altitude atau flying object, sedangkan ancaman itu bisa datang dari low altitude semacam drone. Kemudian pertanyaan adalah bagaimana rancangan Smart Defense 5.0 jika dikaitkan dengan peran dari matra darat, laut, dan udara yang bisa diintegrasikan secara bersama-sama untuk mengantisipasi ancaman tersebut. Kemudian jika berkenan Bapak bisa menjawab pertanyaan dari pertanyaan kedua tadi dari Indo Cyber terkait masalah Skydrome, bagaimana tentang produk-produk yang datang dari luar negeri, kemudian bagaimana langkah-langkah prevention, karena ini merupakan produk dari luar namun aspek-aspek security-nya perlu juga diperhatikan. Persilakan Bapak. Ya, terima kasih. Yang pertama, yang seperti tadi saya sampaikan, teknologi smart defense yang sudah matang itu lebih mengarah ke C4 ISR dan Kodal. Itu sebetulnya sudah ketika Presiden Bush Junior setelah 9/11 mendorong adanya maritime domain awareness. Ya, ketika ada maritime domain awareness itu, Amerika Serikat kemudian mengembangkan teknik surveillance terutama untuk laut yang bisa bukan saja memonitor pergerakan kapal-kapal, tapi kemudian belajar dari tingkah laku kapal-kapal itu di laut untuk tahu intentionnya apa. Ya, jadi kalau seandainya ada satu kapal hanya mondar-mandir dari satu pelabuhan ke pelabuhan dalam waktu yang sangat cepat tanpa kelihatan ada kegiatan bongkar muat barang secara signifikan yang biasanya dia harus merapat 30 jam, 40 jam, lalu tiba-tiba dia cuma 2 jam di situ, lalu di lautnya lebih lama daripada waktu bongkar muat, sementara antar pelabuhannya sangat dekat, maka kemudian dicurigai dia melakukan satu aktivitas ilegal di laut, tidak di pelabuhan. Nah, itu behavioral analysis itu sampai kemudian dibuat untuk memperkuat maritime domain awareness itu. Saat itu kekhawatiran terutama Amerika Serikat adalah setelah serangan dengan menggunakan pesawat penumpang, serangan berikutnya akan berasal dari kapal-kapal kargo atau kapal-kapal penumpang yang ada di laut, sehingga maritime awareness-nya ditingkatkan, dia bisa container security initiative, mengikuti yang proliferation security initiative. Itu yang membuat kemudian teknologinya cepat matang. Ya, cepat matang karena kodalnya, C4 ISR-nya bergerak bersama maritime domain awareness itu. Dengan teknologi yang ada sekarang, kita mestinya bisa mengadopsi itu, sudah diadopsi, untuk kemudian benar-benar mengamati apa yang lalu lalang di laut kita, di selat kita. Ya, termasuk di Laut Sulawesi. Laut Sulawesi itu kira-kira luasnya kalau ditaruh darat di situ itu 1,5 kali Pulau Jawa. Dibayangkan kita harus memonitor lalu lalang di 1,5 kali Pulau Jawa. Kalau kapal-kapalnya terregister, ada sistemnya, ada aplikasi yang kita taruh, nggak ada masalah untuk mengamati itu. Ya. Kemudian kalau tadi ingin menerapkan A2 AD yang sudah ada dalam kebijakan pertahanan kita, ya bayangkan saja seandainya ada presiden ke ruangan ini. Ya, ada presiden ke ruangan ini, maka begitu 15 menit, 20 menit sebelum presiden masuk ke kompleks Hotel Borobudur, ruangan ini sudah steril, semua orang sudah duduk di sini, tidak boleh keluar sampai presiden masuk. Lalu dibuat, ya,
surveillance yang dipasang oleh Pas Pampres untuk memastikan itu. Tapi bayangkan bahwa itu harus kita lakukan untuk 1,5 kali Pulau Jawa di Alki 2, Laut Sulawesi yang mengarah ke Balikpapan. Teknologinya sudah ada. Ya, teknologinya sudah dikembangkan. Saya pernah menemani Pak Luhut melihat teknologi maritime awareness itu ya dikembangkan di negara-negara Skandinavia, dikembangkan di negara-negara Eropa, tinggal kita memilih saja sistem apa yang bisa kita adopsi untuk Indonesia. Ya demikian juga kalau misalnya kita ingin menegakkan apa yang kita inginkan untuk A2AD di titik-titik tertentu di Indonesia. Katakanlah A2AD-nya karena ibu kota pindah ke Nusantara, maka mulai masuk dari arah Kalimantan Utara atau mulai masuk dari Selat Lombok itu sudah kita pasang A2AD-nya ya yang ada di situ. Ya kita tidak ya yang paling sederhana untuk angkatan laut ranjau laut ya, tapi kita tidak menerapkan itu ya. Ya berikutnya adalah senjata-senjata artileri yang diarahkan ke selat ya termasuk ke Laut Sulawesi. Ya, yang paling dilakukan adalah gelar patroli terus-menerus dari kapal-kapal kita. Ya, teman-teman di Kemhan, di Angkatan Laut, kalau saya sekarang bilang berapa kapal yang rutin berpatroli antara Selat Lombok sampai ke Laut Sulawesi yang kemudian mengarah ke Samudra Pasifik. Ya, kita akan tahu berapa jumlahnya yang bisa kita siapkan hari ini. Ya. Tapi tantangan ke depan adalah pada saat tadi bisa drone-nya dari atas kapal atau bisa juga tiba-tiba yang ditembakkan itu seperti yang terjadi di Ukraina sekarang, Storm Shadow. Ya, Storm Shadow itu ditembakkan dari pesawat tempur. Pesawat tempur dengan daya jangkau, kalau misalnya yang ditembakkan oleh Mirage, daya jangkaunya 290 km. Kenapa 290 km? Supaya dia tidak melanggar rejim pengendalian teknologi misil. Rejim pengendalian teknologi misil di mana Prancis ikut di dalamnya tidak boleh mengembangkan misil melebihi jarak 300 km. Jadi dia potong yang jaraknya bisa hampir 320 km yang ditempatkan di Mirage cuma 290 kilometer. Jadi itu kalau kira-kira ditembakkan dari atas Tarakan Sebatik nyampe itu ke pelabuhan ya di Balikpapan. Nah, itu bisa juga diterapkan. Nah, apa yang bisa dilakukan ya kira-kira yang dilakukan Cina di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan Cina kira-kira 2 tahun yang lalu selama 3 atau 4 bulan Amerika Serikat bingung ketika kapal-kapalnya tiba-tiba melihat Laut Cina Selatan itu black spot, ya radar off di situ. Karena radar off di situ isinya karang, nggak masuk. Ya, saya waktu itu ngelihat maritime radar berkali-kali, terus ngelihat, loh kenapa ya kapal-kapal perangnya Amerika Serikat nggak masuk ke sana, balik lagi Taiwan, balik lagi Okinawa, balik lagi ke Jepang selama 4 bulan. Ya, terutama kemudian jadi blank. Jadi misalnya blank, nggak bisa masuk. Teknologi untuk elektronik jammernya di sana luar biasa. Sampai kemudian diterabas lagi. Ya sama seperti Storm Shadow. Storm Shadow puluhan tahun dikembangkan, tidak pernah ditembak jatuh. Sampai tiba-tiba terkejut kira-kira 1 bulan yang lalu, Storm Shadow pertama kali ditembak jatuh di Ukraina oleh Rusia. Ya Storm Shadow-nya. Tapi hari ini kita punya hypersonic, Storm Shadow itu 0,65 kali kecepatan suara. Ya, kita sekarang punya hypersonic yang tertinggi 3 kali kecepatan suara sudah digunakan, belum pernah dijatuhkan. Nah, teknologi-teknologi ini yang membuat kerawanan dari IKN itu makin tinggi. Ya, karena itu sama seperti Pak Cepi Hakim, ya, salah satu analisis kalau melakukan simulasi perang IKN adalah serangan pertama dan serangan utama untuk IKN datangnya dari udara. Datang dari udara itu bisa dari pesawat tempur, bisa rudal jarak jauh, bisa drone yang ditembakkan dari kapal, bisa rudal yang ditembakkan dari kapal selam, itu serangan pertama dan utama untuk IKN. Dan sekali lagi tidak banyak negara yang memiliki kemampuan ini sekarang. Ya, hanya itu saja yang memiliki kemampuan untuk
melakukan serangan pertama dan utama untuk IKN itu. Nah, kita punya waktu untuk mengembangkan bagaimana pertahanan IKN ke depan itu bisa kita perkuat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gubernur. Hadirin sekalian, marilah kita beri tepuk tangan yang meriah buat para narasumber kita kali ini. Waktu jualah yang membatasi setiap pertemuan. Dengan jawaban Bapak Gubernur tadi, maka berakhirlah sesi ketiga diskusi ataupun seminar pada kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Semoga kegiatan seminar hari ini memberikan tambahan pengetahuan bagi kita semua. Selanjutnya saya kembalikan mikrofon kepada Master of Ceremony. Terima kasih moderator. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber dan moderator yang luar biasa pada sesi ketiga Seminar Ketahanan Nasional hari ini. Untuk selanjutnya mohon berkenan kepada para narasumber dan moderator untuk menuju ke tengah panggung untuk diberikan apresiasi dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Untuk itu mohon berkenan kepada Gubernur Lemhanas RI Bapak Andi Wijayanto berkenan untuk memberikan kepada narasumber kita pada hari ini kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Hinsa Siburian, Kepala BSN. Selanjutnya kepada moderator kita pada hari ini yang telah luar biasa memandu acara seminar kita hari ini, Kolonel Lek Rujito D. Asmoro. Mohon berkenan untuk tetap berada di tempat. Untuk itu kami mengundang kepada para pejabat utama Lemhanas RI, kepada Wakil Gubernur Lemhanas RI, Sekretaris Utama Lemhanas RI, para deputi dan Ketua Seminar Ketahanan Nasional Republik Indonesia.